Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang sumbu simetri dan pencerminan, yaitu symmetry line and reflection ya. Mungkin reflection ini di semester 1 kita sudah pernah menjumpai ya. Sini Pak Yasir hanya mengulasnya saja. Ya, baik, langsung saja kita ke sumbu simetri. Baik, langsung saja. Sumbu simetri adalah lipatan atau garis yang membagi suatu bangun datar menjadi dua bagian yang sama bentuk dan ukurannya. Lebih jelasnya bisa dilihat di contoh ini. Nah, misalkan ada bangun datar persegi ya. Persegi ini diberi Pak Yasir garis. Nah, garis ini adalah merupakan sumbu simetri karena garis ini yaitu membagi bangun datar tersebut atau membagi persegi tersebut menjadi dua bagian yang sama bentuk dan sama ukuran. Dan garis itu tidak boleh digeser ke atas dan ke bawah. Kenapa? Karena nanti kalau digeser ke atas ke bawah nanti ukurannya beda. Nah, ini namanya sumbu simetri, yaitu garis yang membagi suatu bangun datar menjadi sama bentuk dan sama ukurannya ya. Nah, ini ada satu garisnya. Ini garisnya ada yang kedua atau garis yang kedua ya. Nah, jadi ini sumbu simetrinya ada dua. Lebih jelasnya nanti kita akan mempelajari ada berapa sih sumbu simetri pada bangun datar. Lebih jelasnya ini ada contoh. Lipatan. Jadi sumbu simetri itu jika dilipat seperti itu, pas di tengah-tengahnya seperti itu ya. Diibaratkan sumbu simetri itu sebagai lipatan ya. Lipatan jika kita lipat bangun datar itu, jika kita lipat maka akan membentuk bentuk yang sama atau bangun yang sama, ukurannya sama, besarnya juga sama ya. Nah, ini contoh yang belah ketupat yang sebelah kanan sendiri ya. Seperti itu. Nah, ini adalah sedikit pembahasan tentang sumbu simetri yang ada pada bangun datar. Bangun datar persegi ya. Nah, ini adalah persegi. Sumbu simetrinya ada berapa? Nah, bisa dilihat seperti ini. Nah, yang pertama ini ya, garis vertikal ya. Kemudian garis horizontal di tengah-tengahnya. Ada dua sumbu simetri. Ini sumbu simetri yang ketiga, miring ya, diagonal. Dan ini diagonal yang ke kanan. Tadi diagonal yang ke kiri dan ini diagonal yang ke kanan. Berarti ada berapa garis itu? 1, 2, 3, 4. Nah, jadi sumbu simetri pada persegi itu ada 4 ya, ada 4. Ada 4 lipatan. Nah, gitu. Sekarang persegi panjang. Nah, persegi panjang ada berapa? Kita lihat 1, 2 ya. Ternyata sumbu simetrinya ada 2. Nah, kalau diagonal kanan kiri, nanti nggak sama ya, beda. Kemudian segitiga. Nah, segitiga itu ada beberapa macam segitiga ya, diantaranya segitiga siku-siku. Nah, seperti ini. Segitiga siku-sikunya dengan syarat sisi alas dan tingginya harus sama ya. Untuk yang syarat pada sumbu simetri, segitiga siku-sikunya ini segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Nah, langsung saja ini adalah sumbu simetri pada segitiga siku-siku. Ada 1 dengan syarat alas dan tingginya harus sama atau panjangnya harus sama ya. Panjang alas dan panjang tingginya harus sama. Kemudian segitiga sama sisi. Nah, ada 1, 2, dan 3 ya. Sumbu simetrinya ada 3. Kemudian segitiga sama kaki ada 1 ya. Dan segitiga sembarang tidak ada. Kita lanjutlah, ini adalah ringkasan dari sumbu simetri pada bangun datar. Lebih jelasnya bisa dilihat seperti ini. Nah, gambar ini silakan dipelajari. Untuk bangun yang tidak ada pada gambar berarti sumbu simetrinya tidak ada. Seperti halnya trapesium siku-siku. Nah, itu tidak ada. Begitupun juga dengan jajar genjang. Nah, jajar genjang itu tidak ada sumbu simetrinya. Jadi yang ditampilkan Pak Yasir di gambar ini hanya poin-poin pentingnya saja yang mempunyai sumbu simetri. Lebih jelasnya lah ini persegi, sumbu simetrinya ada 4, persegi panjang ada 2, segitiga sama kaki ada 1 ya. Kemudian segitiga sama sisi ada 3, segitiga sembarang ada 0, tidak ada ya, bisa dilihat di gambar. Segitiga siku-siku ada 1,
trapesium sama kaki ada 1, layang-layang ada 1, dan yang terakhir belah ketupat. Dan diingat kembali untuk yang jajar genjang itu tidak ada atau 0 sama dengan segitiga sembarang ya. Baik, kita lanjut ke pencerminan. Nah, pencerminan adalah apa? Menggambarkan gambar atau bangun datar pada bidang cerminnya ya. Misalnya ini ada garis kotak-kotak seperti ini ya, digambarkan sama Pak Izer segitiga sembarang, dimana segitiga ini saya namakan ada titik A, B, dan C. Nah, dari gambar ini atau bangun datar ini akan kita cerminkan terhadap, nah ini kita ibaratkan sumbu pencerminan atau garis pencerminan atau mirror ya. Nah, itu dicerminkan ke sebelah kanannya di bidang cerminnya ya. Nah, untuk menggambar di bidang cerminnya kita menggunakan garis bantu. Nah, kita hitung dulu jarak A ke titik cerminnya berapa kotak atau berapa loncat. Ada 3 kotak ya ternyata. Nah, kita gambarkan di samping kanannya, maka di situ kita kasih huruf atau titik A aksen. Nah, A petik itu namanya A aksen kalau dalam pencerminan ya anak-anak ya, atau A bayangan. Nah, itu titik A berarti di situ. Kemudian kita gambar titik C yang paling terdekat dulu ya. Nah, C. Nah, hanya 1 kotak, berarti kita kasih tanda C aksen ya. Kemudian yang terakhir titik B. Nah, B-nya agak panjang, ada 1, 2, 3, 4, berarti 4 kotak. 4 kotak ke kanan kita gambar, kita kasih nama B aksen. Nah, titik-titik yang itu kalian tandai dan kalian hubungkan menjadi segitiga yang baru, yaitu segitiga pada cermin ya. Dimana bedanya gambar segitiga yang kiri dan kanan adalah kalau yang ke kanan titik C nya berada di kanan, kalau yang gambar sebelah kiri C nya ada di sebelah kanan, sedangkan yang gambar sebelah kanan atau yang pencerminan C nya sebelah kiri ya. Jadi kebalik ya, seperti halnya kalian bercermin ya, tangan kanan menjadi tangan kiri menjadi tangan kanan, jadi seperti itu ya. Nah, itu pencerminan. Nah, ini adalah contoh ketika gambarnya mirip ya. Nah, sama ya, gambarnya seperti ini, pencerminnya sebelah situ dicerminkan sebelah kanan atau sebelah kiri sama saja. Kita gambar jaraknya, tentukan A aksennya, C aksen, dan B aksen. Kemudian kita gambar dan ketemu gambar yang pada pencerminan. Jadi seperti itu anak-anak ya, mudah ya, tinggal melihat jaraknya saja dan kemudian disamakan. Jika jaraknya yang di sebelah kiri 3, maka yang kanan juga 3. Ingin tahu hasil kalian itu benar atau salah, dilihat gambarnya. Kalau gambarnya sudah kebalik berarti sudah betul ya. Jadi seperti itu. Tugas hari ini anak-anak yaitu tugas halaman 27 dan 28 ya. Hanya 6 soal saja, yaitu nomor 1 sampai 4 untuk halaman 27 dan nomor 1 sampai 2 untuk halaman 28 ya, yang leads analyze ya. Silakan dikerjakan, dikirim, dan semoga kalian bisa mengerjakan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.